3, 2, 1. Hai my dearisti, ketemu lagi kita semuanya. Sehat-sehat kan my dearisti? I miss you all. Kita sekarang masuk di bagian ke-38 dari Aku Si Pelakor. Sarah membuka matanya saat HP-nya bergetar. Sarah mengangkatnya. Iya, halo? Oh iya Pak, maaf saya nggak bisa ke depan kayaknya deh Pak. Apa Bapak bisa masuk ke dalam? Bilang aja ke pos satpamnya, security-nya akan ke taman mengantarkan pesanan. Iya Pak, saya tunggu ya Pak, terima kasih. Itu ternyata telepon dari tukang ojek yang mengantar rujak kiriman dari Vina. Karena area rumah sakit sangat besar dan luas, sekitar 10 menit kemudian barulah Bapak itu sampai. Terima kasih ya Pak, kata Sarah lalu memberi tip. Vita yang sudah bangun senang melihat ada rujak. Kamu makan buahnya aja ya Fit, nggak boleh makan bumbunya pedas, kata Sarah. Vita mengangguk. Fit, apa keinginanmu? Tanya Sarah sambil makan buah. Vita menggeleng. Nggak ada? Nggak pingin lihat Rama menikah dan kamu punya cucu? Tanya Sarah. Vita memandang Sarah. Iya Fit, Rama mau menikah. Maaf ya Fit, aku lancang mengurus mereka tanpa minta izin darimu dulu. Rama ingin menikah, ingin memberimu cucu. Jadi kamu harus cepat sembuh Fit, karena kamu yang akan duduk di pelaminan mendampingi Rio, kata Sarah. Vita terdiam. Kenapa? Kok kayak gak gembira, gak seneng kalau Rama mau menikah? Kata Sarah lagi yang melihat Vita hanya terdiam tanpa senyum. Nanti Rama malu, kata Vita terbata-bata dengan suara pelan. Pelan, tapi sangat mengiris hati Sarah. Ternyata Vita merasakan penolakan dan rasa malu suami dan anaknya. Vita menyadari suami dan anak-anaknya menjauh karena keadaan dirinya. Makanya kamu harus sembuh, harus kuat. Kamu nanti akan gendong-gendong cucu loh. Gendong anaknya Rama. Pasti anaknya lucu banget David. Aku gak sabar pengen lihat kamu gendong cucumu, kata Sarah sambil menyuapi Vita dengan potongan pepaya. Sekilas terlihat mata Vita yang berbinar, tapi kemudian langsung meredup. 1,5 tahun, gumam Vita. Apa? 1,5 tahun? Apa itu? Oh, itu kan kata dokternya. Bisa benar, bisa enggak. Maksudku, bisa saja enggak sampai selama itu kamu udah dipanggil Tuhan. Atau kebalikannya, bisa saja kamu berumur panjang lebih dari 1,5 tahun. Jadi enggak usah mikirin itu, enggak usah hitung-hitung waktunya. Itu masih lama banget, waktu yang lama banget. Kita hadapi, kita jalani, kita lewati waktu-waktu yang kita punya sekarang. Mau besok, mau 1,5 tahun, mau 10 tahun ke depan, kita jalanin aja. Siapa tahu, kan kita nggak bisa tahu ya. Dalam 1,5 tahun itu, mungkin aku atau Rio yang udah duluan, sementara kamu masih umur panjang, kata Sarah sambil menggenggam tangan Vita. Kenal Rio di mana? Tanya Vita tiba-tiba, suaranya sangat kecil. Apa? Kamu tanya apa tadi, Fit? Kata Sarah sambil mematikan lagu-lagu di handphonenya. Rio, kamu sudah kenal lama dengannya? Vita bertanya masih dengan suara yang halus dan pelan. Aduh, aku seneng banget karena kamu bisa ngomong lancar begini. Senang Fit akunya. Makanya kamu jangan terlalu banyak diam Fit. Kalau lagi sendirian, kamu harus menyanyi misalnya. Gak perlu ngomong-ngomong sendiri dengan menyanyi. Atau kamu mengerjakan apa saja itu sambil bernyanyi. Oke? Janji ya, jangan terlalu banyak diam. Apalagi kalau saat sendirian. Kan gak apa-apa kamu nyanyi. Nah sekarang aku akan jawab pertanyaanmu. Kenal Rio itu sudah lama banget. Dulu
waktu Rio masuk SMA, Rio sempat tinggal di rumahku, satu rumah denganku. Sering satu tempat tidur denganku malah, jelas Sarah sambil tetap makan rujak. Tapi kata Rio, Vita terhenti. Kenapa? Apa kata Rio? Ngomong aja, gak apa-apa kok, ngomong aja. Gak apa-apa kamu belajar mengungkapkan apa yang kamu rasa, apa yang kamu ingin tanyakan. Gak apa-apa. Kata Rio, kamu temannya Raka, bukan dengan Rio. Kata Vita lagi. Sarah agak kaget. Kenapa Rio harus membohongi Vita? Raka yang berteman denganku, bukan dengan Rio? Apa maksudnya Rio? Apa Rio ingin membingungkan Vita dan menghilangkan jejak tentang hubungannya denganku, lalu mengkambing hitamkan Raka? Sarah agak jengkel. Raka itu kakak kelasku dan beda sekolah pula. Jadi ya aku memang dengan Rio, bertemannya dengan Rio. Rio yang tinggal di rumah, bukan Raka. Kata Sarah tidak bisa menyembunyikan rasa jengkelnya. Pacaran? Tanya Vita lagi. Pacaran? Maksudnya aku sama Rio? Ya, ya enggak lah. Rio itu banyak pacarnya, Fit. Dulu banyak banget pacarnya. Banyak yang datang ke rumah, gonta-ganti tuh yang selalu datang ke rumah. Kata Sarah lagi. Sarah lalu menceritakan pada Vita tentang Rio saat dulu tinggal bersama Sarah saat mereka baru masuk SMA. Rio dulu pemabuk, suka berkelahi, dan playboy. Banyak cewek-ceweknya, banyak pacarnya. Kata Sarah menutup ceritanya. Kenapa kamu gak datang waktu kami nikah? Tanya Vita. Rio gak kasih tahu, lagian waktu itu aku juga udah nikah, jawab Sarah. Suamimu? Suara Vita menggantung. Kami sudah pisah lama, dia juga sudah punya istri dan anak lagi, kata Sarah tersenyum. Gak nangis? Kamu gak nangis? Tanya Vita lagi. Nangis lah, nangis lama, berhari-hari. Tapi setelah itu aku merasa lega banget. Selama bersamanya, aku selalu sakit hati, aku banyak menangis. Jadi setelah aku memutuskan pisah, aku lepas darinya, terasa lega. Jawab Sarah tersenyum memandang Vita. Kata siapa Vita gak waras? Vita sangat waras sekali, kata Sarah dalam hati. Rio, suara Vita bergumam lagi dan menggantung. Kenapa Rio? Tanya Sarah. Vita menggeleng dan langsung diam. Sarah maklum. Vita sangat tertutup, pasti sangat sulit untuk dia bercerita apa yang dirasakannya. Tidak seperti Sarah yang sangat mudah bercerita tentang rahasia hatinya. Pepayanya tinggal 1 potong nih, kata Sarah mengalihkan pembicaraan supaya Vita tidak tertekan. Vita langsung menoleh, matanya memandang pepaya di tangan Sarah yang hanya tinggal 1 potong. Sarah tahu Vita sangat suka sekali dengan pepaya. Sarah juga suka dengan pepaya. Sarah menyadari banyak persamaan antara dia dengan Vita. Tinggal 1 nih Fit, ayo sweet deh kita main batu gunting kertas. Gimana? Kata Sarah dan menaruh pepaya yang 1 potong itu di kotak pembungkusnya. Mereka berdua bermain batu gunting kertas untuk memperebutkan 1 potong pepaya. Karena gerakan Vita agak lambat, jadi Sarah bisa menebak apa pilihan Vita. Saat Vita membuka telapak tangannya untuk kertas, Sarah juga memilih kertas. Saat Vita memilih batu, Sarah juga memilih batu. Begitu berulang-ulang. Vita yang tidak menyadarinya jadi tertawa lucu. Tangannya digerak-gerakan, dia juga menggerak-gerakkan tangan Sarah, seolah-olah membandingkan 2 tangan itu kenapa bisa selalu sama. Sarah jadi pingin tertawa juga. Di kejauhan ada beberapa orang dokter dan perawat yang melihat mereka berdua. Sarah melambai pada mereka dan menyuruh Vita untuk melambai juga. Vita salah satu pasien yang terkenal di rumah sakit itu. Terkenal karena gak waras, karena suka ngamuk-ngamuk.
Hanya dengan Sarah, Vita terlihat waras. Ya mungkin karena Sarah yang gak waras ya, Maida Risti. Fit, udah dulu ya hari ini. Kita harus balik ke kamar. Udah kelamaan kita di sini. Dikit lagi infusmu habis. Mau diganti dengan yang vitamin tuh. Ayo, kita balik ke kamar yuk, kata Sarah, tapi mata Vita masih melihat pada potongan pepaya 1 biji itu. Sarah pura-pura tidak melihat. Sarah membereskan buah-buah yang masih ada. Hap, hore! Sarah tiba-tiba menyuapi potongan pepaya itu pada Vita. Vita yang kaget, mulutnya menganga. Otomatis potongan pepaya itu langsung masuk mulutnya. Sarah tertawa. Vita tersipu-sipu malu. Maida Risti minta waktu sejenak. Ada beberapa, banyak sih ya, lebih dari 10 orang agak protes durasinya terlalu pendek. Memang 2 apa 3 bagian terakhir yang udah diupload itu durasinya cuman di bawah 15 menit kayaknya ya, antara 14 sampai 17 menit. Padahal di awal-awal juga durasinya sama. Cuma memang belakangan kesininya saya lebih banyak upload itu di atas 20 menit. Bahkan ada yang sampai 27 menit. Apalagi udah mau bagian akhir, agak seru mungkin ya. Jadi terasa lebih cepat. Saya sampai Anjang sana ya. Saya berkeliling ke lihat channel-channel lain, channel novel. Ada mereka itu cuma 9-10 menit loh. Tapi terima kasih ya. Kritikan, sarannya, itu perhatian banget. Saya malah gak terlalu menyangka ya kalau pendengar itu sampai sangat memperhatikan detail-detail sampai ke durasinya. Kedepannya nanti mungkin sekitar 20-an menit aja ya, mengingat dan juga mempertimbangkan ada pendengar, ada pembaca, ibu-ibu di luar sana yang kuotanya, paket datanya itu terbatas. Ada malah yang menyarankan dibikin jadi beberapa bagian, dibikin jadi satu, jadi setiap diupload itu durasinya 1 jam. Kita ambil jalan tengah aja ya, yang antara 20 menit, 20 nggak nyampe 30. Itu dulu tanggapanku untuk protes, kritik, saran kalian semua. Thank you, kita lanjutkan ya. Besok aku suruh Rio beli pepaya dan pisau. Jadi kita bisa kupas pepaya sendiri, kita makan pepaya puas-puas. Karena kalau beli kan cuma sedikit, kata Sarah. Vita menggeleng. Gak mau Rio, protes Vita. Kamu gak mau Rio yang beli? Tanya Sarah. Vita mengangguk. Oke, kalau gitu aku minta adik kamu aja ya. Adik kamu aja yang beliin, nanti uangnya aku ganti, kata Sarah. Vita mengangguk. Saat Sarah ingin mendorong kursi rodanya, Vita menarik-narik tangan Sarah. Itu tanda kalau ada yang ingin disampaikan oleh Vita. Ada apa, Fit? Tanya Sarah menghentikan kursi rodanya lalu berjongkok di samping kursi roda. Kamu tidak cinta pada Rio? Tanya Vita. Sarah menatap mata Vita. Itu sudah kupikirkan, sering kupikirkan. Mungkin ada rasa cinta. Mungkin, tapi sedikit. Lebih banyak tidak. Lihat aku Fit, pegang kata-kataku. Aku tidak cinta. Apalagi sekarang aku tahu ada kamu. Kata Sarah dan mulai mendorong kursi rodanya lagi. Tidak pernah tidur sama-sama? Tanya Vita. Pelan sekali. Sarah kembali menghentikan kursi rodanya dan kembali berjongkok di samping Vita. Apa sebenarnya yang ingin kamu ketahui, Fit? Tanya Sarah tersenyum. Katakan saja, gak apa-apa. Aku mengerti kok. Apa yang kamu tanya, aku akan berusaha untuk menjawabnya. Kalau aku bisa menjawabnya, supaya kamu tenang. Kata Sarah sambil menepuk-nepuk tangan Vita. Itu, kamu bilang, Pinky, itu Vita terbata-bata. Pinky? Apa itu? Oh, Pinky? Sarah tertawa terbahak-bahak sampai beberapa perawat yang ada di sekitar situ melihat pada mereka. Kamu nakal ya Fit, ketahuan. Kamu pasti nguping saat aku teleponan sama Vina tadi. Iya kan?
Vita, Vita, aku jadi lucu deh. Kamu pingin tahu apa itu Pinky? Aduh, Fit, dari dulu aku itu udah tidur bareng Rio. Waktu Rio tinggal di rumah, kan kita satu tempat tidur, satu kamar. Aku udah sering lihat pistolnya, si Pinky itu. Kamu ngerti kan yang aku bilang Pinky? Pistolnya. Aduh, aku udah sering lihat pistolnya Rio itu. Karena ya kalau dia lagi sakit atau dia lagi mabuk, kan aku yang ngurusnya. Aku ngelap badannya, ngelap ya pistolnya itu si Pinky itu. Aku udah lihat. Si Pinky itu aku yang duluan lihat loh, bukan kamu. Kecil kan? Ayo ngaku. Kecil kan? Kecil? Kecil. Jadi biarin aja itu buat orang lain, bukan buat kita berdua, Fit. Si Pinky itu relain aja buat orang lain. Oke? Kita berdua bahagia dan say goodbye. Bye-bye, Pinky. Bila dulu itu kita tak pernah berjumpa. Bila dulu itu kita tak pernah bertemu. Yuk, my dearisi tersayang, kalian juga harus tetap sehat dan happy. Oke? Bye-bye. Mwah.